Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dadi al-mani bil lutfi wal irsyadi al-hadi ila sabilir rasyadi al-muwaffiqi lit tafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu minal 'ibadi. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan taufik dan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan belajar kita kembali. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Karena mungkin sebagian dari kita, sebagian orang-orang itu belum dibukakan belum dibukakan hatinya untuk belajar. Mungkin punya kesempatan, tapi Allah belum membukakan hatinya. Tapi sebagian yang lain mungkin ada punya keinginan tapi tidak mendapatkan kesempatan. Jadi ini harus kita syukuri dengan baik. Karena Allah melalui lisan Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, atau jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan menjadikannya faham dalam ilmu agama. Yufaqihu fid din. Baik. Semoga proses belajar kita pada malam hari ini diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah banyak yang bergabung. Qabla an nabda'a darsana, uridu an aqra' lakunna kashfal hudur. Man du'a ismuha faltaqul hadirah. Ibu Anita Rifai. Ibu Anita, apakah hadirah? Lam tahdur? Ibu Citra Mesuci, Ibu Dewi Ilahude, hadirah. Barakallahu fiik. Dita Nur Fadilah, hadirah. Ibu Edita Anggraini, Ibu Edita Anggraini, lam tahdur. Ibu Erniwati, Hadirah Ustaz. hadirah. Barakallahu fiik. Ba'da Fadilah Nur Mu'arifah, lam tahdur. Ba'da Ibu Herawati Aman, Ibu Herawati lam tahdur aydan. Ba'da Ibu Indah Monadiana, Ibu Indah hadirah. Ahsan. Ba'da Ibu Iriana, hadirah Ustaz. hadirah. Ba'da Ibu Kurnia Irawati, Ibu Kurnia Hadirah Ustaz. hadirah. Barakallahu fiik. Ba'da Ibu Lia Suslia, Hadirah Ustaz. ahlan wa sahlan. Sehat Om. Alhamdulillah Ustaz. Ba'da Ibu Lina Susilawati, Hadirah Ustaz. Ba'da Ibu Lina Wartabune, lam tahdur. Ba'da Muzdalifah, Hadirah Ustaz. hadirah. Barakallahu fiik. Ba'da Nabila Putri Wulandari, Nabila lam tahdur. Ba'da Ibu Nina Miranti, Hadirah Ustaz. ahsan. Ba'da Nindya Indah Damayanti, Nindya
sepertinya tadi. Nindya Indah Damayanti. Baik, sedang terhubung kembali. Hadirah. Ba'da Nini Dewi Handayani. Hadirah Ustadz. Hadirah. Ba'da Ibu Nurilah Asfin. Hadirah Ustadz. Fatahullah alaik. Ba'da Putri Rosmawati. Putri Rosmawati lam tahdur. Ba'da Siti Humaidah. Siti Humaidah lam tahdur aidan. Ini saya nggak bisa ngecek apakah ada yang izin apa enggak. Kelupaan saya. Qadarullah. HP-nya ketinggalan. Ibu Siti Khadijah. Assalamualaikum Ustadz. Hadirah. Ibu Siti Khadijah nih, Om. Baik. Ya. Barakallahu fiik. Ba'da Siti Latifah Nur Qalbi. Siti Latifah Nur Qalbi lam tahdur. Ba'da Ibu Sri Sukani. Hadirah Ustadz. Ba'da Ibu Titi Rahmawati. Ibu Titi Rahmawati lam tahdur. Ba'daha Ibu Titi Surjawati. Hadirah Ustadz. Barakallahu fiik. Ibu Ulfa. Semoga yang sakit semoga segera diberi kesembuhan. Semoga juga kita semuanya selalu dilindungi Allah dimanapun kita berada. Jadi Ibu Ulfah izin, beliau sedang dirawat, kata beliau ternyata positif. Oh, terpakilah untuk Bu Ulfa. Insyaallah. Ini ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jika kita mengunjungi orang yang sakit, hendaknya kita berdoa dengan doa ini sebanyak 7 kali. Jika kita berdoa dengan doa ini 7 kali, Rasulullah bersabda, insya Allah akan diangkat penyakitnya. Doanya, As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, an yashfiyahu. Kalau misalkan mu'annas, berarti an yashfiyaha. Gitu ya? Kan bisa tulis di WhatsApp. Gimana Ustadz? Biasanya saya menulis di grup belum pernah, Om ya. Belum. Bisa tolong Ustaz. Mungkin kita banyak perluin sekarang. Insya Allah nanti saya kirim di grup, Om ya. Insya Allah. Nggak bawa HP. Oh iya, nanti nggak apa-apa. Insya Allah. Nah, insya Allah nanti. Ibu Wahyuni. Hadirah Ustaz. Hadirah. Ba'daha Hidayah Putri. Hadirah Ustadz. Ba'daha Al-Akhirah Ibu Yaya Syahiyah. Ibu Yaya lam tahdur. Hadirah. Hadirah. Alhamdulillah. Barakallahu. Tayyib. Hal hunaka man lam yud'a ismuha, ada yang belum dipanggil? Ana Ustadz. Man. Anita. Ibu Anita. Ahlan wa sahlan. Baru masuk berarti ini, Om. Iya, tadi nyari HP dulu. Tidak masalah. Ini saya juga nyari HP ternyata nggak ketemu, ketinggalan dari Bapak. Afwan Edita hadir Ustadz. Ibu Afwan Edita. Ahmad. Ya. Ada lagi? Afwan Ustadz. Nindya Indah hadir. Oh iya, Nindya sudah hadirah. Saya tadi tahu. Nanti kalau Ibu Sri Sukani hadirah berarti Mbak Nindyanya berarti kan hadirah. Karena satu HP kan. Ada lagi? Tidak ada. Ibu Herawati Aman lam tahdur. Fadilah Nur Ma'arifah lam tahdur. Nabila Putri Wulandani lam tahdur aidan. Putri Rosmawati dan Siti Humaidah. Tayyib. Labas. Qabla an nadkhula ila darsina al-jadid.
Uridu an as'alakunna 'anid darsil madhi. Madza darasna fi liqa'ina al-madhi? Apa yang kita pelajari di pertemuan yang lalu? Apa Ibu? Masih ingat? Ayu babin atau ayu darsin darasna di liqa'ina al-madhi? Bab berapa yang kita pelajari di pertemuan yang lalu? Masih ingat? 3. Bab 3 Ustaz. 3. Darus Masih soal yang hal ya. Hal ya Ustaz. ماذا درسنا في الدرس الثالث؟ Al, itu ya. Pertama al wa atharuha, al dan pengaruhnya. Pengaruhnya dalam apa? Al-kitabah wal ma'na, dalam hal Dalam makna. penulisan dan Makna. baik. Satu lagi apa yang kita pelajari? Di bab 3 tentang huruf al-qamariyah wal huruf Asyiyah. dari di bab 3. Ada pertanyaan Ibu-ibu tentang dua pembahasan itu, tentang al. Ini sudah kita bahas, al itu dari segi tulisan menghilangkan tanwin, dan dari segi makna merubah yang sebelumnya nakirah menjadi ma'rifah. Nakirah menjadi makrifah. Mudah Ibu-ibu ya, insya Allah ya, sudah paham ya. Ada yang masih bingung? Laisa hunaka soal huruf al-qamariyah wa syamsiyah. Ada baik. Insya Allah nggak ada masalah ya di bab 3 ini. Kemarin juga kita ada PR. Anda atau Anda? Ada. Ustaz. عندنا واجب أي درس أي تمرين salah التمرين الثاني التمرين Tani. taknya panjang ya. tamri التمرين ini at-tamri as-sani التمرين pelan-pelan ini kan At-tamrin. tamarin ini kan ini yang saya nampakkan di sini. tamarin Tamarin itu jamaknya Ibu-ibu ya. iya Bentuk jamaknya. Kalau bentuk tunggalnya atau mufradnya apa? tamrin Tamrin itu mungkin kalau Ibu-ibu Jakarta nggak asing dengan MH tamrin gitu ya. kalau yang kurma itu tamr itu yang mana ya? Tamrun itu tamrun. Oh iya. Tamr itu tamr. Tamar. Ya, baik. Jadi berbeda Om ya. Jadi kaidah dalam bahasa Arab itu gini Om. Ikhtilaful mabani yuaddi ila ikhtilafil ma'ani. Perbedaan bentuk itu akan mempengaruhi perbedaan makna. Beda satu harokat saja atau beda satu huruf saja itu akan menyebabkan perbedaan makna. Jadi hati-hati. At-tamrinu ats-tsani. At-tamrin, ro-nya panjang. At-tamrinu ats-tsani. At-tamrin ats-tsani kemarin tentang apa? Ini perintah. Imla al-farugh fi ma yali bi wad'i kalimatin sifatin. Letakkan pada bagian yang kosong kata yang Sesuai. atau lengkapilah bagian yang kosong, isilah bagian yang kosong dengan kata yang sesuai. Baik. Ini seharusnya kan semuanya berbeda-beda, masing-masing jawabannya berbeda-beda. Nah, alhamdulillah hampir semuanya tadi sudah mengumpulkan kecuali yang belum. yang belum silahkan disusulkan, ya. Yang belum silahkan disusulkan. Masalah sih sebenarnya, intinya itu sebenarnya kita memberikan tugas itu supaya ibu-ibu terus berlatih, tidak terlepas begitu saja. Misalkan satu pekan itu kan kita belajarnya cuma sekali. Kalau kita pertemuannya cuma sekali kan sayang. Yang 6 hari ini itu betul-betul kosong dengan bahasa Arab kan. Nanti ketika mulai lagi belajar itu agak manasin mesin lagi kan gitu.
Jadi kalau bisa dikerjakan tamrinnya. Disempatkan ya, semoga Allah memberikan kemudahan. Baik. Kita jawab, coba kita jawab. Nuqtah, ghaniyun. Ar-raqam al-awwal, nuqtah, ghaniyun. At-tajiru. Kebanyakan menjawab at-tajiru. Saya at-tabibu. At-tajiru ghaniyun, betul. Atau ada juga yang menjawab al-mudarrisu ghaniyun, betul juga. Amin. At-tabibu ghaniyun. At-tabibu ghaniyun. Ini Al-akhu. Bagaimana? Al-akhu. Al-akhu enggak masalah. Al-akhu ghaniyun. Saudara itu kaya. Di sini juga ada ibu dokter ya. Mungkin ibu dokter malah yang mengisinya at-tabibu ghaniyun. Enggak masalah. Al-ghaniyu ghinan nafsi. Jadi kaya itu ada di dalam hati kan gitu ya. Semakin orang itu semakin merasa cukup, itu akan semakin kaya. Semoga Allah memberikan kecukupan kita. Semoga Allah selalu memberikan kecukupan kepada kita semuanya. Amin. Insyaallah. Nah, ini kok jadi keinget tuh saya. Dulu tuh saya tuh pernah dengar Ustadz itu bilang kayak gini. Kita itu sebagai seorang muslim itu harus kaya. Kalau nggak bisa kaya ya kayak gini aja. Saya nggak masalah. Mungkin ada yang nyambung. Alhamdulillah. Saya nggak masalah, tapi harus disyukuri semuanya. Tayyib. Ar-raqam ats-tsani nuqtah hulwun wal jawab. At-talibu baru hulwun. Albanu hulwun. Ada yang menjawab at-tufahi. Itu kalau harus diperhatikan di sana as-sukkaru pendek semuanya Om ya, hanya ada tasydid, bukan as-sukkaru. As-sukkaru bukan as-sukkaru juga, tapi harus ada tasydidnya. As-sukkaru, begitu Ibu-ibu ya. As-sukkaru hulwun, ada seperti itu. As-sukkaru hulwun. At-tufahu hulwun. Ada yang menjawab juga al-labanu hulwun. Tidak masalah, semuanya betul. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ba'daha araq al-thalith nuqtah maridun. Mal jawab? Al-mudarris. Maridun. Al-mudarrisu maridun. Enggak masalah, tapi semoga saya sehat terus. Itu yang lain, Ustaz. Oh, yang lain. Baik, ada jawaban yang lain mungkin Ibu-ibu? Al-waladu maridun. Semoga anak-anak kita sehat terus, Om. Amin. Saya merasakan bagaimana perasaan orang tua saya dulu itu setelah punya anak kan. Kalau anak kita sakit kan perasaannya luar biasa. Dulu saya kecilnya sakit-sakitan. Ganti nama nggak, Ustaz? Baik. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan keluarga kita. Amin. Ar-raqam ar-rabi' nuqtah ladhidun. Mal jawab? Saya al-lahmu. Al-khubzu. Al-laban. Ada yang menjawab al-lahmu ladhidun. Labas. Ada yang menjawab Tufahu ladhidun. tufahu ladhidun. Khubzu ladhidun. Tadi ada apa lagi? al-labanu Ladhidun. Tidak masalah, semuanya betul. Semuanya betul. Yang jelas pakai al semuanya. Karena ini masih mudah ini. Kita belum menjumpai yang mu'annas atau yang jamak. Ini masih mudah. Kita masih tahap awal. Insya Allah nggak susah. Kita lanjutkan dulu. Ar-raqam al-khamis nomor 5 nuqtah tawilun. Mal jawab? An-najm. Tabibu tawilun. An-najmu. Ini tadi ada yang menjawab an-najmu tawilun. Saya luruskan. Jadi saya ingatkan lagi di sini tawilun. Tinggi. Tawilun itu bisa bermakna panjang,
bermakna tinggi. Tapi tinggi yang dimaksud adalah tinggi badan. secara ukuran fisik. Yang terukur. Gitu ya. Tinggi ukuran fisik bukan jarak. Seperti misalkan perawakan seseorang yang tinggi, atau menara yang tinggi, rumah yang tinggi, bangunan yang tinggi, itu pakainya tawilun. Bukan jarak, misalkan pesawatnya tinggi, atau an-najmu bukan pakai tawilun gitu ya. An-najmu rafi'un, misalkan seperti itu. Tawilun pakainya misalnya ar-rajulu tawilun, at-tabibu tawilun, itu boleh. Gitu ya. Al-bait tadi ada yang menjawab juga, al-baitu tawilun, tidak masalah. Betul. Begitu ya. Bingung tidak tentang tawilun ini? Tawil itu jika dimaknai tinggi, tinggi secara ukuran fisik ya, bukan jarak. Begitu. Baik Ustaz. Syukran jazakallah. Ba'da araq as-sadis nuqtah qasirun. Al-waladu qasirun. Enggak masalah. Karena memang Al-waladu qasirun ya. Tadi juga ada yang qasirun. Ar-rajulu qasirun, al-maridu qasirun, tidak masalah. Baik. Insyaallah tidak ada kendala Ibu-ibu di sini. Insyaallah. Baik. Insyaallah enggak ada. Alhamdulillah. Hal min soal ada pertanyaan tentang bab 3? Laisa hunaka soal? La yujad soal? La yujad Ustaz. La yujad. Laisa 'indakunna su'alun. Baik. Idzan naftu ila ad-dars ar-rabi'. Ad-darsu ar-rabi'. Ro-nya panjang ya. Tadi mungkin ada yang setoran kosakata ad-darsu ar-rabi', ro-nya tidak panjang. Tapi karena ini bilangan bertingkat itu ro-nya huruf pertamanya panjang. Itu kalau untuk bilangan bertingkat. Berbeda lagi kalau bilangan yang bukan bertingkat, bilangan yang biasa, insyaallah akan kita pelajari di semester 2 nanti. Itu ada wahidun, isnan, thalatha, arba'ah, dan seterusnya. Tapi kalau bilangan bertingkat, insyaallah juga kita pelajari di semester depan dan di bab yang sama, ada bilangan bertingkat. Semester 3 atau semester 2 ya, saya lupa. Yang penting bukan semester ini lah. Nanti insya Allah akan kita pelajari tentang bilangan. Baik. Apa yang akan kita pelajari di bab 4 ini? Mada sanadrusu fi darsir rabi'. Insya Allah setidaknya kita akan membahas 3 poin pembahasan. Apa saja itu? Al-awwal, yang pertama, ba'du hurufil jar, sebagian huruf jar. Sebagian saja karena huruf jar banyak. Di antara yang kita pelajari nanti insya Allah ada fi, ala, min, dan ila. Ini sudah kita hafal juga. Atsani, yang kedua yang akan kita pelajari insya Allah adalah adawatul istifham. Kita akan dikenalkan dengan jenis kata tanya yang lain. Sebelumnya kita sudah mengenal beberapa kata tanya. Di sini akan ditambahkan ada 3. Ada aina, mada, dan min aina. Insyaallah mudah. Ats-tsalits wal akhir. Pembahasan yang ketiga dan yang terakhir insyaallah adalah al-alam al-muannats la yunawwan. Al-alamul muannatsu la yunawwan. Baik. Itu langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Baik. Huruful jar. Pekan lalu kita sempat menyinggung tentang pembagian kata atau jenis atau macam-macam kata di dalam bahasa Arab. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Bala. Sudah kita bahas ya. Saya tanya. Sebutkan pembagian kata dalam bahasa Arab. Jenis-jenis kata. Sebutkan jenis-jenis kata di dalam bahasa. Apa saja, Om? Isal, alismun, terus fi'il, sama huruf. Ada alismu,
ismun, atau biasanya orang Indonesia bilangnya isim, ya, isim. Isim itu biasanya orang Indonesia menerjemahkan dengan kata benda. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari, ini cakupannya lebih luas. Intinya sebenarnya isim itu adalah kata yang secara makna dia sudah jelas pada dirinya sendiri dan tidak terikat dengan waktu. Tidak terikat dengan waktu. Itu isim. Sedangkan yang kedua apa Ibu? Al-fi'lu atau fi'lun. Atau orang Indonesia biasa menyebutnya fi'il kan gitu ya. Fi'il. Fi'lun. Fi'lun ini apa? Kata kerja. Kata kerja hanya saja. Dengan kata kerja dalam bahasa kita, kata kerja atau fi'lun dalam bahasa Arab itu terikat dengan waktu. Jadi ada fi'lun madhi, itu pas, yang lampau. Ada fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' itu untuk yang sekarang dan yang akan datang. Itu Om ya. Lalu yang ketiga, apa Ibu-Ibu? Dilamar. Huruf. Harfun. Harfun ini sudah jadi bahasa kita. Harfun, huruf. Kalau huruf itu kemarin kita sempat singgung. Huruf itu adalah kata yang menjelaskan makna pada kata yang lain. Jadi memperjelas makna pada kata yang lain. Kalau berdiri sendiri dia belum jelas maknanya. Begitu Ibu ya. Dari sini ini yang akan kita bahas sekarang ini yaitu huruful jar. Ini kaitannya dengan kata ism. Kata ism Om ya. Atau mungkin sebagian menerjemahkannya dengan kata benda. Ism. Ism pada umumnya perlu digarisbawahi di sini, disimak baik-baik. Ism pada umumnya harokat akhir ism pada umumnya itu aslinya dhammah jika tidak ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya. Harokat, saya ulangi lagi. Ism pada umumnya harokat terakhir aslinya itu adalah dhammah jika tidak ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya. Bingung tidak maksud saya Om? Ini bahasanya kok bulat ini. Paham Om ya? Jadi harokat asal suatu ism itu apa Om? Dhammah. Itu jika tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya Ibu-ibu ya. Jadi harokat terakhirnya itu dhammah jika tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya. Berarti bisa berubah kalau ada yang mempengaruhi. Iya atau iya? Iya. Betul sekali. Dia harokat terakhirnya ini bisa berubah menjadi kasroh atau bahkan fathah jika ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya. Makanya sebelum-sebelumnya dari bab 1 dari pertemuan pertama saya betul-betul mengingatkan kalau bisa di awal belajar kita ini membaca dan juga menulisnya itu dilengkapi sampai harokat terakhir. Karena nanti ada kaitannya dengan kedudukan suatu kata dan pengaruh apakah ada yang mempengaruhi sebelumnya atau tidak. Begitu Ibu-ibu ya. Baik. Di bab ini kita akan dikenalkan dengan salah satu faktor yang mempengaruhi harokat terakhir satu ism. Faktor ini adalah huruful jar. Apa Ibu-ibu? Huruful jar. Huruf itu adalah bentuk jamak dari harfun. Harful jar itu kalau satu. Kalau banyak berarti hurufun. Huruful jar. Gitu Ibu-ibu ya. Berarti ini banyak hurufnya. Iya banyak. Tapi di sini nanti kita baru akan dikenalkan beberapa saja. Tapi sebelum kita membahas satu persatu huruf yang akan ada di bab ini, kita bahas pengaruhnya dulu. Apa pengaruh huruf jar jika diletakkan sebelum ism, sebelum kata benda? Apa pengaruhnya? Ini sudah banyak yang pernah belajar nih, Ibu ya. Memberi
vokal i. menyebabkan Merubah doma. Intinya merubah harokat akhirnya menjadi kasroh. Menjadi kasroh. jadi pengaruh huruf jar jika diletakkan di awal ism, maka dia akan menjadikan ism setelahnya majrur. Menjadikan ism setelahnya apa ibu-ibu? Majrur. Majrur. Tanda jarnya apa? Tanda bahwasanya ism itu majrur apa? Majrur. Kasroh. Gitu ya? Yes. Saya ulangi Gimana? lagi. Ustadz ulangi lagi ya, maaf saya mau catat. Pelan-pelan, santai saja ibu-ibu. Jadi pengaruh huruf jar, pengaruh harful jar jika diletakkan di awal Di depan ism. gitu ya. Pengaruhnya adalah menjadikan ism setelahnya majrur. Menjadikan ism setelahnya dalam keadaan jar. Atau gitulah kalau bahasa Indonesianya. Majrur itu suatu keadaan. Menjadikan ism setelahnya majrur. Tanda jarnya apa? Tanda bahwasanya ism ini majrur apa? Yaitu kasroh itu tadi. Kasroh. Jadi kalau suatu ism diawali huruf jar, maka nanti tandanya menjadi Kasroh. menjadi fathah atau dhamma. Kasroh. Aslinya doma. Kalau diawali huruf jar jadinya Jadi kasroh. jadi kasroh gitu ya. kasroh. Nah, itu karena ada kenapa kok menjadi kasroh? Karena pengaruh Karena pengaruh huruf Huruf jar di awal jar ism. sebelumnya. Bingung atau bingung? Masih ada yang bingung? Hal min soal? Huruf jar jika diletakkan di depan. Masih Ustaz. Masih. Jadikan ism Afwan Ustaz sebelumnya. Nah, Arti Jadi dari jar itu sendiri apa Ustaz tandanya Afwan? Huruf jar Ustaz apa ya? jar itu sebenarnya adalah suatu keadaan. kasroh. Suatu keadaan i'rab dan tanda utamanya adalah kasroh itu tadi. Gitu. Kenapa kok huruful jar? Kenapa kok huruful jar itu dinamakan huruful jar? Huruf-huruf jar itu disebut huruf jar. Kenapa? Karena menjadikan ism setelahnya majrur. Makanya di sini tajurrul ismal ladzi ba'daha, menjadikan ism setelahnya majrur. Tandanya kasroh. Kenapa kok disebut huruf jar? Karena menjadikan ism setelahnya majrur gitu Om ya. Jar. Majrur. Kalau arti dari kata majrur apa Ustaz? Majrur itu dalam keadaan jar. Menjadi jar. Balik. Jadi gini Ya, loh. wes, Ustaz. Jadi nanti insya Allah dengan seiring berjalannya waktu, semakin meningkat semester kita, insya Allah kita akan dikenalkan dengan keadaan i'rab. Atau mau dikenalkan sekarang, nanti bingung nanti malah. Jangan Ustaz, jangan. Ustaz. Afwan Ustaz. Jadi nih, Pelan-pelan aja sekilas. Ustaz, yang penting ngerti. Sekilas. Kalau jar itu tandanya kasroh. Jadi tadi kan saya sebelumnya bilang kalau keadaan jika tidak ada yang mempengaruhi, jika tidak ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya tandanya apa Doma. Dhammah itu adalah tanda rofa. Itu keadaan ar-raf'u itu suatu keadaan, tandanya dhammah. Gitu ya? Iya. Iya. Ar-raf'u tandanya dhammah. Al-jarru tandanya kasroh. Gitu ya? Tapi keadaan juga itu Ustaz. Keadaan juga. Jadi ar-raf'u itu keadaan, suatu keadaan, tandanya dhammah. Keadaan asal suatu kata itu ar-raf'u. Jika tidak ada pengaruh sebelumnya. Ar-raf'u itu tandanya dhammah. Lalu kalau misalkan ada yang mempengaruhi menjadi majrur, itu menjadi dalam keadaan jar, kan gitu ya, majrur atau dalam keadaan jar. Tandanya, tanda utamanya adalah Kasroh. Oh, tapi tidak berubah makna berarti ya Ustaz. sebenarnya bukan berubah makna, ini menunjukkan kedudukan suatu kata. Jadi harakat terakhir itu menunjukkan kedudukan suatu kata dalam kalimat, seperti itu. Siap. Nanti mungkin dengan contoh bisa lebih. Insya Allah nanti jadi santai saja. Nanti insya Allah akan paham. Insya Allah. Yang ketiga nanti ada keadaan nasab namanya. Nasab itu nanti tandanya fathah. Fathah itu nasab atau isemnya disebut mansub biasanya.
Nanti juga ada keadaan jazm. Jazm itu tandanya sukun. Jazm, itu hanya kalau jazm itu hanya berlaku pada fi'lun, hanya fi'lun saja. Tasydid ada lagi Ustaz? Tasydid itu Nggak ada. tapi insya Allah akan kita jumpai tasydid. Jadi kalau tasydid itu bukan suatu tanda harokat sebenarnya. Tasydid itu, hakikat tasydid itu adalah dua huruf yang sama dijadikan satu huruf bertasydid. Itu huruf bertasydid. Jadi dua huruf sebenarnya huruf bertasydid itu dua huruf. Baik. Makanya kalau kita belajar fikih, ini jadi nah, biasanya kalau di fikih itu awal pembahasan sholat itu nanti akan dijelaskan misalkan syarat sah bacaan Al-Fatihah, bukan syarat sah sholat, tapi syarat sah bacaan Al-Fatihah dalam sholat. Itu ada 10. Ada 10. Baru tahu Ibu kalau 10 syarat sah bacaan Al-Fatihah dalam sholat. Ada 10. Salah satunya adalah menjaga betul-betul tasydid, setiap tasydid dalam surat tersebut. Jangan sampai kurang tasydidnya. Kalau kurang, kenapa kok? Karena kalau kurang tasydid, kurang huruf. Kalau kurang huruf berarti Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau tidak sah Al-Fatihahnya berarti sholatnya Tidak sah. Karena rukun kan ya? Karena rukun. Itu tasydid. Jadi kembali ke sini, kembali ke laptop. Iya. Jar ini tadi ya. Jadi pengaruh huruf jar tadi apa Ibu? Menjadikan diletakkan di depan isim, menjadikan isim setelahnya menjadi majrur, tandanya berharokat kasroh. Tandanya. Barakallahu fikunna. Jadi pengaruh huruf jar itu adalah menjadikan isim setelahnya majrur, tandanya kasroh. Itu Ibu ya. Tandanya kasroh. Baik. Menjadikan tayyib. Dan ini hanya bisa diterapkan pada isim saja Ibu ya. Tidak mungkin pada fi'lun atau harfun. Iya. Huruf jar ini hanya diterapkan pada isim. Jadi mempengaruhi isim setelahnya. Tayyib. Di sini ada pertanyaan, masih ada yang bingung? Kalau misalnya masih ada yang bingung, jangan dipendam Ibu. Silahkan ditanyakan. Jadi pengaruh huruf jar, nanti insya Allah akan kita lihat contohnya. Di sini kita baru akan dikenalkan 4 huruf jar saja. 4 huruf jar saja, yaitu fi, ala, min, dan ila. Fi, ma makna fi? Di dalam. Di dalam atau di. Ma makna ala? Di atas. Di atas. Ma makna min? Dari. Nama makna ila? Kepada atau ke. Baik, ahsantunna. Jadi kita di sini akan mempelajarinya secara bertahap. Di sini kita baru dikenalkan 4 saja dulu. Sebenarnya huruf jar ada banyak. Kalau misalkan kita ngajarin anak-anak itu biasanya kan, kalau anak-anak sambil bermain dan bernyanyi kan biasanya lebih mudah hafalnya. Ya. Bika liruba ila ala min fi'an wa ta hatta bika liruba ila ala min fi'an wa ta hatta bi dengan ka seperti limilik ruba betapa banyak ila ke ala atas dari fi di dalam min dari fi di dalam an dari wa demi ta demi hatta sehingga dan jadi seperti itu. Biasanya anak-anak cepat hafal kalau seperti itu. Jadi itu ada banyak sebenarnya huruf jar. Tapi di sini kita akan mempelajarinya secara bertahap. Ada 4 dulu yang kita pelajari di bab ini. Fi, ala, min, dan ila. Kita lihat contoh penerapan dalam kalimat. Muhammadun fil baiti. Jayid. Karirna ba'ani. Muhammadun fil baiti. Muhammadun fil baiti. Marratan ukhra. Muhammadun fil baiti. Muhammadun fil baiti. Ma ma'ana Muhammadun fil baiti?
Muhammad dalam rumah. dalam Muhammad di dalam rumah. Dalam rumah. Ahsantum. Sebuah rumah. Baik. Kalau kita perhatikan baik-baik, fi di sini tadi, fi ini apa ibu-ibu? di atau di dalam. Huruf jar. Jenis katanya apa? Di Bukan dalam. mana ya, tapi jenis Huruf katanya. jar. Huruf jar. 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 Huruf itu banyak. Harfun. Kalau harfun satu kan ibu? Harful jar. Harful jar. Al-huruful. Jadi fi itu adalah harful jar atau di sini nakiro harfu jar. Nggak masalah. Ini harful jar. Tadi pengaruhnya huruf jar itu apa ibu? Menyebabkan setelahnya majrur. majrur. Tandanya kasroh. Tentunya menyebabkan isem setelah majrur. Isem setelahnya di sini apa? Baitun. Baitun. Bait al-baitun. Baitu jadi baiti. Tandanya kasroh. Gitu, Kasroh. kan? Jadi ini isem majrur, tandanya kasroh. Jadi sebelumnya aslinya kan sebelumnya dhammah al-baitu. 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 Kan fi sebelumnya menjadi fil baiti. Tidak boleh fil baitu lagi, tidak boleh, salah kalau seperti itu. Itu ibu. Baiti. Enggak bingung insyaallah. Toib Ustaz. Insya Allah nggak bingung. Jadi tidak boleh fil baitu, itu tidak boleh. Harus fil baiti. Karena ada fi sebelumnya. Fi itu harful jar. Menjadikan ism setelahnya majrur, tandanya kasroh. Baik. Hal min soal, ada yang masih bingung? Berarti ini keterangan tempat ya Ustaz? Baik, bisa dikatakan seperti itu. Fi, karena fi, nanti kan huruf jar itu ada banyak. Kalau 4 ini mungkin iya, 4 ini keterangan tempat. 4 ini keterangan tempat. Nanti huruf jar misalkan wa, ta, itu apakah keterangan tempat? Bukan juga. Bukan wa yang artinya dan, bukan. Yang wa yang artinya wallahi, was-samai, wad-duha, itu artinya apa? Qasam artinya demi. Artinya demi. Wallahi, demi Allah kan gitu kan. Itu wawul qasam yang artinya demi, itu yang termasuk huruf jar. Kalau wa yang artinya dan, itu bukan huruf jar. Jadi wa itu ada banyak kok. Wa itu ada banyak. Insya Allah nanti seiring berjalannya waktu akan kita kenal satu persatu. Kenalan. Tayyib. Masih ada yang bingung di sini tentang pengaruh huruf jar dan prakteknya dalam susunan kalimat? Ustaz mau nanya. Tafadhali. Itu kalau setelah fi itu berarti harus alif lam ya? Sebenarnya tidak juga. Kalau al di situ kan mempengaruhi harokat dan nakirah atau ma'rifah kan gitu ya. Coba di sini kalau misalkan kita hilangkan alnya, maka jadi bagaimana? Muhammadun fi Baitin. Muhammadun fi baitin. Kenapa kok jadi Kan nggak ada alif lam. Kemarin kita pelajari di bab 3 kemarin, al itu pengaruhnya menghilangkan tanwin. Ya, menghilangkan tanwin. Berarti harokatnya satu, fil baiti. Kalau tidak ada al-nya, berarti tanwin. Baitun. Itu ibu-ibu ya? Siap. Ya. Ini nakirah juga. Jadi non spesifik. Baik. Nastamir di sini ada beberapa contoh yang lain. Naqra, ana aqra wa antunna tukarrirna. Ar-rajulu fil baiti. Ar-rajulu fil baiti. Jayid. Al-qalamu 'ala al-maktabi. Al-qalamu 'ala al-maktabi. ذهب المدرس إلى الفصل. ذهب خرج الولد من الغرفة. طيب ما معنى الجملة الأولى الرجل في البيت ما معنى؟ Laki-laki di dalam rumah.
ada Di dalam. laki-laki di dalam sebuah rumah. Berada di dalam Sebuah rumah atau sebuah rumah. Ma ma'na al-qalamu 'ala al-maktabi? Pulpen itu di atas itu Di atas sebuah meja. Di atas meja. Meja ya, maktab. Ini meja gitu ya. Meja ya. Maktab bukan kantor, tapi meja di sini. Baik. Ma ma'na dhahaba al-mudarrisu ila al-fasli? guru itu pergi ke ruang kelas. Setelah pergi guru itu ke kelas. Pergi ke Begini Ibu-ibu ya. Keluar. Ketika kita Dhahaba ingin kan menerjemahkan keluar. bahasa Arab atau bahasa apapun sebenarnya ke dalam bahasa kita, ke dalam bahasa Pergi ya, Indonesia, dhahaba. maka harus disesuaikan dengan tata bahasa kita, disesuaikan oke. kalimatnya. Jangan kita terjemahkan kata per kata, Baik. harfiah, terjemah harfiah, tekstual atau letterlet seperti itu. Tidak. Misalkan dhahaba kita terjemahkan dulu telah pergi, al-mudarrisu Pak Guru. Jangan. Kalau susunan dalam bahasa kita kan Pak Guru telah pergi ke kelas. Kan gitu Ibu-ibu ya? Iya. Itu disesuaikan begitu Ibu-ibu ya? Baik. Baik. Guru telah pergi ke Nastamir, kharajal waladu minal ghurfati. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Anak laki-laki itu telah keluar dari kamar. Dari kamar atau ruangan. atau ruangan. Anak lelaki itu telah keluar dari kamar atau ruangan. Mungkin di sini ada yang bertanya, kok Ustaz tadi di sini min sukun akhirnya, kenapa kok di sini jadi fathah? Kharajal waladu minal ghurfati. Apa ya? Hamzatul wasl apa ya? Kenapa? Bukan Hamzatul wasl, bukan ya? Sebenarnya dengan alif lam. memang betul di sini ketemu dengan hamzah wasl al, tapi bukan hanya kalau ketemu hamzah wasl saja atau al saja. Karena kenapa kira-kira? Apa ya Ustaz? Ditanya pada Alif lam. Aku ngertinya cuma yang Komariah. karena iltiqa'u sakinain, pertemuan dua huruf dua sukun. Oh iya. Jadi diingat-ingat di dalam bahasa Arab itu tidak akan pernah mungkin pertemuan dua huruf sukun. Jika ada pertemuan dua huruf sukun, pasti salah satunya akan Malah. bukan mengalah apa Iya, ya? iya. Akan menyesuaikan. Kalau sukun bertemu sukun kan nggak bisa bunyi kan Ibu ya? Mati. Min terus al kan gitu. Jadi di sini sukunnya berubah menjadi fathah supaya tetap bisa berbunyi jadi minal seperti itu. Kalau min macet nanti ketemu al kan itu. Min al kan nggak enak. Jadi menyesuaikan huruf harokat pada sukunnya itu berubah menjadi fathah untuk menyesuaikan dengan sukun pada hamzah wasl. Minal gitu ya. Atau sukun pada al. Kharajal waladu minal ghurfati. Begitu Ibu? Minal ghurfati. Baik. Tidak bingung Ibu ya insyaallah. Ini karena pertemuan sukun. Baik. Hal min soal? Hal ladaikunna soal? Ada pertanyaan? Ada yang bingung? Silakan ditanyakan Ibu. Kalau dibaca min al-ghurfah berarti salah. Sebenarnya kalau secara makna nggak salah, tapi terdengar aneh. Min al-ghurfah. Enggak sesuai aja gitu ya. Nggak sesuai dengan tabiat Arab, Om. Begitu. Jadi ini kan kalau ada al itu wajarnya itu disambung membacanya, begitu. Misalkan fi al-baiti itu secara makna tidak salah, tapi ya nggak wajar saja. Harusnya fil baiti, begitu Om. Begitu, ya? Ada lagi pertanyaan? Laisa hunaka soal? Nastamir idzan. Betul ini tidak ada pertanyaan?
huruf jar insya Allah paham ibu-ibu ya? Iya. Kalau yang itu Ustaz Afwan, kalau diikuti dengan huruf yang bukan alif lam seperti apa? Diikuti dengan huruf yang bukan alif lam. Maksudnya huruf atau langsung isem? Ya, isem maksudnya. Isem. Ya. Ya, tinggal kita hilangkan saja contoh-contoh di sini misalkan fi baitin, fi maktabin, ala maktabin, ila faslin, min ghurfatin, seperti itu. Artinya tetap sama ya, Ustaz ya? Apanya, Om? Artinya tetap sama maknanya. Secara makna tetap sama, hanya saja bedanya nakiroh dan ma'rifah. Kalau ada alnya kan ma'rifah. Kalau tidak ada alnya, maka jadi nakiroh. Misalkan dhahabal mudarrisu ila faslin. Berarti Pak Guru telah pergi ke kelas. Oh, ini kelas. Nggak tahu kelas yang mana. Yang pergi ke kelas gitu aja. Kan gitu. Nah, kharajal waladu min ghurfatin. Seorang anak ini telah keluar dari kamar atau ruangan. Nggak tahu ruangan yang mana. Yang penting udah keluar dari ruangan saja kan gitu. Itu kalau nakiroh tidak ada alnya. Gitu Om ya? Bingung tidak maksud saya? Ya, Ustaz. Nah, Ustaz. Tidak ada lagi pertanyaan? Tayyib. Nastamir al-mabahath ats-tsani, pembahasan kedua tentang adawatul istifham, kata tanya. Ini ism istifham. Yang pertama adalah aina. Ma ma'na aina? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Santuna. Aina bima'na di mana? Baik. Misalnya bagaimana? Aina Muhammadun karrirna ba'di. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun. Marratan ukhra. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Muhammadun fil ghurfati. Muhammadun Fil ghurfati. Ahsantun. Ma ma'ana aina Muhammadun? Di mana? Muhammadun fil ghurfati. Muhammad. Muhammad di dalam ruangan. Di dalam kamar. Muhammad di dalam Sedang kamar. berada di Kamar atau ruangan. dalam kamar atau Kamar atau Santun. Jayid. Kira-kira aina ini menanyakan tentang apa Ibu-ibu berarti? tempat. Menanyakan tempat. Makanya di sini kita beri keterangan aina merupakan su'alun anil makan. Soal itu sudah menjadi bahasa kita. Soal. Su'alun anil makan. Al-makan. Ma ma'na al-makan? Tempat. Tempat. Makan itu tempat artinya Ibu-ibu ya. Makan dalam bahasa kita. Su'alun anil makan. Pertanyaan tentang tempat. Itu Ibu-ibu ya. Cara menjawabnya bagaimana? Ketika ditanya misalkan aina Muhammadun, kita sebutkan dulu orang yang ditanya atau suatu benda yang ditanya, Muhammadun. Baru ditanya tempatnya, baru dijawab tempatnya di mana. Begitu Ibu-ibu ya. Cara menjawabnya. Jadi kalau misalnya ditanya aina Muhammadun atau aina kita al-kitabu, aina al-qalamu, maka kita menjawabnya, kita sebutkan dulu benda yang ditanyakan. Misalkan Muhammadun al-kitabu al-qalamu. Baru setelahnya dijawab di mana tempatnya. Begitu Ibu-ibu ya. Bingung atau tidak? Halo? Ya. Susah. Ustaz, Naam. kalau misalkan diganti dengan kata huwa, Oh, boleh sih sebenarnya. Hanya saja sebenarnya di bab ini kita belum mempelajari tentang huwa. Makanya kita belum mencontohkan dengan huwa. Meskipun mungkin nanti akan ada sih di bab ini juga dhamir huwa. Tapi sebenarnya kita belum jelaskan tentang dhamir kan Ibu-ibu ya. Tentang kata ganti kan belum dijelaskan. belum Ustaz. Ibu sudah belajar, nggak masalah. Misalkan aina Muhammadun huwa fil ghurfati itu boleh menggunakan kata ganti. Buat muhrim mah. Itu Ibu-ibu ya. Ada lagi pertanyaan?
Hal min soal. Insya Allah nanti di akhir semester ini mulai bab 10 kita bertemu dengan kata ganti. At-tomir. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Ada yang masih bingung tentang istifham kaif dan cara menjawabnya? Ada yang masih bingung? Sesuai. Laisa hunaka soal. Baik. Contoh yang kedua, misalkan ini ada contoh yang menggunakan dhamir. Wa min aina Ammarun? Wa min aina Ammarun? Huwa min Jakarta. Min Ma ma'ana wa min aina Ammarun? Sebenarnya ini sama aina ditambah min sebelumnya. Ya atau iya? Iya. Ma ma'ana min aina Ammarun? Dari mana? Dari mana? Dan dari mana Ammar? Ammar. Dan dari mana? Jadi Dan dari mana? lalu Ya dari Jakarta. dengan dari Jakarta. Jadi maknanya dari mana? Wa min aina Ammarun huwa min Jakarta. Ma ma'ana? Iya, dari Jakarta. Dari Jakarta. Tentunya dia dari Jakarta. Huwa ini kata ganti ya. Insyaallah yang akan kita dalami mulai bab 10 insyaallah. Huwa min Jakarta. Dia dari Jakarta. Baik. Di sini juga min aina ini juga merupakan su'alun 'anil makan. Su'alun 'anil makan. Atau kalau dalam bahasa kita mungkin lebih spesifik lagi asal, menanyakan tentang asal gitu Om ya. Dari mana kan gitu. Cara menjawabnya seperti ini tadi. Ammarun, ini yang ditanyakan Ammarun, maka kita sebutkan dulu yang ditanya siapa atau kita menggunakan kata ganti. Lalu baru kita sebutkan dari mananya. Min ini harus tetap ada karena di sana pertanyaannya min. Min juga harus ada, lalu dari mana kan gitu. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan. Bisa jadi di sini ada yang bertanya. Ustadz mau nanya. Nah, betul. Ini sih tentang aina itu kan bisa ditambah dengan min aina. Apakah juga bisa ditambah dengan fi aina, ala aina, ila aina? Kalau ila bisa. Jaket sama topi aku amanin. Oh, ila bisa. Mama ala ila aina. Ila itu ke. Mana kan gitu ya? Mana? Bukan gitu kan? Tapi kalau ala aina kan ya aneh. Oh ya. Oh gitu. Maksud bukan Begitu, maksud saya paling min aina atau ila aina. Ila aina. Jadi jauh. Mana sih topiknya? Kalau ila aina berarti kemana gitu Ustaz? Mana betul sekali. Sebenarnya belum kita pelajari, tapi nggak masalah. Ila aina itu maknanya kemana? Ila aina. Berarti jawabannya nanti juga pakai ila, bukan pakai min gitu. Baik. Ada lagi pertanyaan? Hal min soal? Kan ikut soal. Di sini ada yang bingung tidak? Tadi ini min itu termasuk huruf apa Ibu-ibu? Huruf jar. Huruf jar. Min jar. Huruf jar. Huruf jar tadi pengaruhnya apa Ibu-ibu? Huruf jar Majrur. Majrur. akan menjadikan isam setelahnya majrur. Tandanya kasro. Nah ini bukan kasro ya Ustaz. Nah, Ammar. ini bagaimana Ibu-ibu? Ini Jakarta. bukan isam, Karena bukan kata benda. emang Jakarta bukan termasuk isam. isam. Oh, gitu ya. Kecualinya ya. Kecuali. Mungkin karena Jakarta itu aslinya Jakarta bukan Jakartun gitu. Iya. Jadi begini Ibu-ibu. Jadi beberapa isem itu ada yang diakhiri alif seperti Afwan Ustaz, suaranya kurang clear ya karena ada Terlalu ribut suara kayaknya di lain sana ya. atau di mana ini? bagaimana sekarang?
Iya. Ya, jelas. Baik. Jadi sebagian ism, beberapa ism itu terkadang diakhiri huruf alif, baik alif yang mamdudah yang berdiri seperti itu atau alif maksuroh yang bentuknya seperti ya tanpa titik. Alif itu bisa diharokati atau tidak, Ibu? Tidak. Hanya alif itu tidak bisa diharokati, yang bisa diharokati kan hamzah. Kan gitu Ibu ya? Iya. Karena alif itu tidak bisa diharokati, makanya tanda harokatnya itu tidak nampak. Sebenarnya harusnya ada kasroh di sana, tapi karena huruf terakhirnya ini tidak bisa diharokati, maka tidak nampak kasrohnya. Begitu Ibu. Gitu Ibu ya? Bingung tidak? Ada yang bingung? Iya. Kalau iya itu gimana? Bagaimana? Kalau yang iya. Ini bukan iya. Saya tadi alif bilangnya. Iya, alif maksuroh ya. Alif maksuroh. Alif maksuroh. Ustadz, Satu lagi alif apa Pak Ustadz? itu kan kalau yang Bagaimana? Ustadz Afwan itu kan yang Jakarta ya, kan itu alif ya. Kalau yang Amarun, Taib. Oh, ini Ibu siapa? Lina Ustadz. Ibu Lina sepertinya mengira bahwasanya Ammarun ini terpengaruh dengan ya, betul. Oh, karena dia bukan kata benda gitu ya Ustadz, bukan ism. Kata benda lah, ism termasuk ism. Nama orang itu ism. Yang tidak terkait dengan tidak terikat dengan waktu. Itu ism. Ammarun itu termasuk ism. Taib. Ibu Lina tadi mengira mungkin ini ya, Ammarun itu terpengaruh dengan min, betul? Iya. Iya. Dia tidak terpengaruh dengan min. Kenapa? Karena udah ada ainanya itu ya. Karena yang dipengaruhi oleh min itu hanya ism setelahnya saja. Oh. Yang dipengaruhi oleh min itu hanya ism setelahnya saja. Yang dekat langsung gitu ya Ustadz. Setelahnya lagi tidak terpengaruh itu ya. Jadi setelahnya saja yang terpengaruh. Itu terpengaruh huruf jar. Nanti kita belum kita pelajari tentang mubtada dan khobar. Itu nanti akan kita pelajari. Jadi mubtada, lalu ini khobar. Jadi tidak mempengaruhi. Jadi begini Om, yang dipengaruhi itu sebenarnya adalah aina. Tapi kenapa kok aina fathah? Ini Kenapa Ibu-Ibu? Karena itu nggak bisa udah tetap gitu loh. Apa sih namanya istilahnya? Ism istifham, kata tanya itu kebanyakan mabniyun. Mabniyun tidak bisa berubah harokat. Iya. Tidak bisa berubah harokat, hanya saja kita akan mengatakan dia dalam keadaan jar, begitu saja. Fi mahalli jar, dia dalam keadaan jar. Oh. Tapi tanda kasrohnya enggak. Tapi tanda tidak terpenuhi. Tidak ada karena dia tidak bisa berubah harokat. Aina tidak mungkin ainu atau aini. Min aini Ammarun. Wah, ditertawakan orang banyak nanti. Aina itu termasuk kata yang mabniyun, tidak bisa berubah harokat. Jadi hampir semua kata tanya itu tidak bisa berubah harokat. Kemarin misalkan mada, ma, li, lalu apa lagi? Apa? Liman, al, lalu apa lagi? Yang kata tanya? Kafalam. Itu ada kata aslinya, kata dasarnya nggak Ustaz? Aina. Enggak ada. Kalau kata tanya ya kata tanya itu aja udah. Enggak ada kata dasar. Bukan dari mana begitu, tapi nanti pakai di ke gitu kan, bukan karena itu ya, pakai imbuhan di ke begitu bukan? Enggak. Jadi aina saja. Aina itu udah paling dasar itu. Itu artinya di mana begitu? Ya, betul, artinya di mana. Aina itu maknanya di mana. Kalau pakai aina saja artinya di mana. Kalau
min aina jadi dari mana. Kalau ila aina jadi ke mana. Jadi kalau tanya di mana, nggak usah pakai fi, nggak pakai aina saja gitu ibu-ibu ya. Jangan pakai misalkan fi aina, nggak perlu aina saja langsung. Begitu ibu-ibu ya. Ya, ya. Ada lagi yang masih ingin ditanyakan? Jadi aina, kenapa kok di sini min aina tidak terpengaruh harokatnya? Mabniyun. Karena mabniyun tidak bisa berubah harokat. Aina itu termasuk ism mabni, tidak bisa berubah harokat. Tapi tetap kita katakan dia fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar. Dia tetap dalam keadaan jar. Karena sebelumnya ada min kan ya. Dia tetap dalam keadaan jar, tapi dia tidak bisa berubah harokat. Begitu ibu-ibu ya? Halo? Bingung atau bingung? Intinya ini pengecualian lah begitu Ustadz ya. Jadi maksudnya kalau yang lain ketika diberikan jar dia akan berubah begitu jadi kasroh. Kecuali kata tanya gitu. Kecuali kata tanya atau kata yang tidak bisa berubah harokat gitu ya. Kata yang tidak bisa berubah harokat atau kata yang diakhiri huruf alif ini tadi, huruf alif kan nggak bisa diharokati kan gitu. Kalau aina itu tidak bisa berubah harokat. Tadi kalau yang ditanya apa min Jakarta itu kan juga tidak bisa dirubah, termasuk kata-kata yang lain yang menunjukkan tempat kayak Cina, India begitu juga tidak bisa berubah. Tidak. Kalau asin itu bisa asinu, al-yabanu. Jadi al-Filipino. Jadi daerah yang diakhiri huruf normal, bukan huruf alif itu bisa berubah harokat. Nama yang tidak jadi kalau Jepang misalkan berarti huwa min yabani. Huwa minal yabani. Huwa minasini, bukan minasono. Gitu ya. Ya, ya. Huwa minasini gitu. Sini. Minal hindi. Huwa minal hindi. Fahimna Ustaz. Baik, ahsan. Katakanlah. Masih ada yang bingung? Jadi yang terakhirnya huruf alif, kata yang terakhirnya huruf alif itu dan atau tadi ya yang kayak ya tapi bukan ya itu ya Ustadz, itu nggak bisa berubah harokatnya jadi kasroh gitu ya? Memang tidak ada harokatnya kan? Memang tidak ada harokatnya ya, oke. Sama satu lagi kata tanya atau ya kayak aina dan ada kata-kata lain yang memang itu tadi mabniyun ya, apa sih nggak bisa itu ya? Mabniyun tidak bisa berubah. Mabniyun. Oh, oke. Itu tidak terpengaruh bentuknya, tapi keadaannya tetap dalam keadaan jar. Ya. Sebenarnya kata tanya itu hampir semuanya mabniyun, tidak bisa berubah harokat kecuali satu saja yang belum kita temui insyaallah. Semester depan insya Allah, semester 2 itu kita mengenalnya, yaitu ayu. Ayu itu satu kata tanya yang bisa berubah harokat, bisa ayu, ayya, atau ayyi. Gitu. Tapi kita belum mempelajarinya. Ya nanti. Nanti insya Allah, nanti. Nanti aja. Baik. Tidak ada pertanyaan lagi? Al-istifham ba'da madza. Kata tanya setelahnya adalah madza. Ma ma'ana madza? Apa? Oh, saya tanya di balik ditanya ini. Ma ma'ana madza? Apa? Madza bima'na apa? Madza bima'na apa? Baik. Ini sebenarnya sama persis seperti ma karena ibu-ibu ya yang kita kenal di bab 1 kemarin. Ma dan madza maknanya sama persis. Belum ngerjain. Ini lagi Zoom ini. Iya, lagi Zoom. Ada yang mencari, Om. Jadi madza itu sebenarnya sama persis seperti ma. Maknanya sama persis, penerapannya juga sama saja sebenarnya. Ini sebenarnya seperti ma ditambah dengan za. Ini sebenarnya ada dua bagian ibu-ibu. Tapi untuk di awal ini udah kita anggap saja madza itu satu kesatuan gitu ya. Sebenarnya ini terdiri dari dua bagian. Seperti hadza yang kita kenal di bab 1 kemarin, hadza itu sebenarnya terdiri dari dua bagian, dua huruf.
2 huruf. Tapi karena kita masih awal belajarnya, kita kenal itu sebagai satu kesatuan saja. Baik. Madza bima'ana ma atau apa? Baik. Prakteknya. Karirna ba'ni. Madza 'ala al-maktabi? Mada 'alal maktabi. Marratan ukhra. Madza 'ala al-maktabi? Madza 'alal maktabi? Al-qalamu 'ala al-maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. Tentunya. Ma ma'ana madza 'ala al-maktabi? Apa yang ada di atas meja? Apa yang ada di atas meja? Tentunya. Al-qalamu 'ala al-maktabi. Pena itu ada di atas di meja. atas meja. Sebuah pena ada di atas meja. Mungkin kalau dibalik juga boleh saja sebenarnya. 'Alal maktabi qalamun. Misalkan seperti itu boleh saja. Di atas meja ada sebuah pena. Baik, ini di sini kita membahas madza. Madza tadi merupakan istifham, maknanya apa? Seperti halnya ma kemarin, ma itu untuk menanyakan aqil atau ghairul aqil. Ma itu istifham li ghairil aqil. Demikian juga dengan madza. Demikian juga dengan madza istifham li ghairil aqil. Kata tanya untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Jadi jangan menanyakan orang menggunakan madza gitu. Baik. Cara menjawabnya seperti itu. Misalkan madza 'alal maktabi, kita sebutkan yang sesuatu yang dimaksud. Kita sebutkan sesuatu yang dimaksud, baru setelahnya pertanyaannya, sambungannya. Atau dibalik, kalau jar dan majrur seperti ini, boleh dibalik. Jar majrurnya duluan, baru bendanya. Boleh. Hal min soal, ada pertanyaan? La yujad. Bedanya sama ma apa ya Ustadz ya? Maksudnya ini kenapa harus ada za-nya? Boleh nggak kalau langsung ma alal maktabi? Sebenarnya boleh saja. Boleh saja. Madza 'alal maktabi dan ma 'alal maktabi boleh saja, tapi biasanya kalau ma itu pertanyaan yang betul-betul umum, apa ya? Betul-betul non spesifik, tidak tahu itu apa. Biasanya menggunakan ma. Sedangkan madza itu adalah sesuatu yang ditanyakan ada di depan kita. Karena za itu sebenarnya adalah za yang sama pada hadza. Yaitu kata tunjuk. Madza seperti itu. Apa ini? Maksudnya seperti itu. Seperti hampir sama seperti itu. Ma hadza dan madza itu hampir sama. Jadi ma di sini, ma yang kemarin itu sama. Hanya saja di sini ditambah dengan da. Bingung nggak maksud saya, Om? Paham. Jadi biasanya madza itu untuk menanyakan sesuatu yang lebih spesifik, yang lebih pasti, atau yang tidak di hadapan kita. Sedangkan ma itu Kalau ma bagaimana Pak Ustaz? Kalau ma itu biasanya lebih cenderung menanyakan sesuatu yang non spesifik. Jadi lebih umum pertanyaannya. Kalau madza karena za ini adalah za yang sama pada hadza. Seperti kata tunjuk. Ini biasanya menanyakan sesuatu yang spesifik yang biasanya kita hadapi, yang ada di hadapan kita atau yang kita ketahui. Misalkan sesuatu yang kita lihat tapi tidak jelas, kita tanyakan madza. Kita melihat ada sesuatu di atas meja tapi kita tidak tahu apa itu, maka kita tanyakan madza 'alal maktabi. Gitu ya. Madza itu seperti, jadi madza itu hampir sama maknanya seperti ma hadza. Seperti itu. Bingung tidak maksud saya?
Apa ini yang ada di atas meja? Hampir sama seperti itu maksudnya. Bingung tidak ibu-ibu? Halo, ada orang? La yujad. Enggak, Ustaz. Oh, ada orang. Paham, Ustaz, paham. Saya paham ibu-ibu. Lagi asik nulis soalnya, Ustaz. Oh, iya. Jadi kalau ngajar online itu gini Om, jadi ini takutnya kalau ditinggal kan nggak biasa kan. Enggak, Ustadz masih di sini. Nggak tahu kita. Karena nggak dibuka videonya ya. Videonya pun saya juga saya pin dan cuma saya tampilkan video saya saja. Jadi saya nggak bisa melihat. Baik. Tidak ada pertanyaan Ibu ya? Yang tadi jawabannya Ustaz, yang untuk jawabannya tadi ada boleh tempatnya dulu kata Ustaz, seperti apa kalau tempatnya dulu? Alal matabi qalamun itu boleh. Oh, tapi nggak usah pakai al begitu. Biasanya kalau dibalik seperti itu nggak masalah. Nakiroh nggak masalah. Itu nanti akan ada pembahasannya insya Allah. Itu susunannya kan mubtada dan khobar. Dibalik boleh. Baik. Ada lagi pertanyaan? Laisa hunaka soal? Nastamir? Ini pembahasan terakhir di bab ini. Al-alamul mu'annatsu la yunawwan. Kita pahami satu persatu. Al-alam. Ma ma'ana al-alam? Alam, mengetahui. Pengetahuan itu ilmu, al-ilmu. Al-ilmu itu pengetahuan. Kalau al-alam, ini tadi katanya beda bentuk bermakna kan itu. Bukan juga al-alam. Kalau alam itu alam semesta. Ini al-alam, pendek semuanya. Pengetahuan yang kita ketahui. Itu al-ilmu, suatu ketahuan, ilmu, suatu yang kita ketahui, al-ilmu. Al-ilmu. Kalau al-alam, ini termasuk jenis ism. Termasuk jenis ism atau kata benda. Boleh diartikan kata benda. Termasuk ism. Ism yang bagaimana? Al-alam itu misalnya Jakarta tadi. Misro atau Muhammadun, Zaidun, Khalidun, misalnya yang lain lagi misalkan Nokia, Indomie dan lain sebagainya. Oh, ini bukan sponsor ini. Baik. Kira-kira apa? Merek, Ustaz. Ada 3 yang termasuk ism alam. Pertama tadi yang saya sebutkan misalnya nama tempat atau nama daerah. Nama daerah ya, nama tempat atau nama daerah. Itu yang pertama. Yang kedua yang termasuk ism alam juga adalah nama orang. Nama orang itu termasuk al-alam. Yang ketiga tadi yang saya sebutkan adalah nama merek. Nama merek. Dan nama orang, nama daerah atau nama tempat termasuk juga nama merek itu disebutnya ismul alam dalam bahasa Arab. Al-alam, gitu Om ya? Al-alam atau ismul alam. Baik. Bingung tidak maksud saya tentang al-alam? Tidak Om ya? Jadi al-alam, ini sudah paham Ibu ya? Al-alam. Al-alam yang berakal apa? Al-alam itu bisa berakal, bisa tidak berakal. Yang penting tadi nama orang, nama daerah, atau nama merek. Kalau nama orang pastinya orang berakal kan. Kalau nama daerah, kita tidak bisa bilang kalau daerah itu berakal. Tidak ada pertanyaan tentang ismul alam? Tidak ada. La yujad. Nastamir sekarang al-annas. Apa yang dimaksud dengan al-muannas? Muannas itu feminim. Jadi begini Ibu-ibu, di dalam bahasa Arab itu ada pengelompokan
gender, Dua jenis. ada mudzakkar atau Jenis ya. Muzakkar. apa? Lawannya feminim apa? Maskulin. Maskulin. Mudzakkar atau maskulin atau kita sebutlah laki-laki gitu. Ada yang disebut muannats atau feminim atau perempuan. Jadi ada mudzakkar, ada muannats. Mudzakkar itu laki-laki, maskulin. Muannats itu perempuan atau feminim. Itu ibu-ibu ya. Iya. Dan ini tidak hanya pada manusia saja, berlaku pada Benda mati. benda, termasuk juga tadi ismul alam, nama daerah itu tuh termasuk juga. Jadi ya, ism itu terbagi menjadi dua, ada ism mudzakkar, ada ism muannats. Itu pembagian berdasarkan jenisnya. Begitu ibu-ibu ya? Iya. Tayyib. Jadi paham ibu-ibu ya di sini maksudnya muannats? Insyaallah. Berarti kalau al-alam al-muannas itu yang bagaimana ibu-ibu? Yang dimaksud al-alam al-muannas? Yang menandakan jenisnya perempuan. Feminim. Nama muannas gitu ibu-ibu. Nama feminim, nama perempuan feminim. Itu hukumnya sekarang. Hukumnya la yunawwan. La yunawwan itu maksudnya bagaimana ibu-ibu? Maksudnya la yunawwan itu bagaimana? Hukum La tak marbut. Tidak. ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Jadi nama perempuan itu tidak boleh ditanwin. Begitu ibu-ibu. Tapi di sini kita akan contohnya semuanya insya Allah tentang nama orang insya Allah. Nama orang. Jadi nama perempuan itu tidak boleh ditanwin. Intinya begitu ibu-ibu. Bingung tidak maksud saya? Contoh. Ustaz. Contoh, Aisyatu, karirna ba'di, Aisyatu. Aisyatu. Di sini, Aisyatu. Itu nama orang kan ibu ya? Aisyah. Sayyidah Aisyah. Tayyib. Di sini kita perhatikan harokat terakhirnya. Domah. Apa ibu-ibu? Domahnya ini double tanwin atau domah satu saja? Satu aja. Satu saja. Kenapa kok domahnya satu saja tidak boleh tanwin? Karena La yunawwan. Nama muannats. begitu ibu-ibu ya? Nama perempuan. Nama perempuan tidak boleh tanwin. Jadi kita bilang misalkan Aisyatun itu tidak boleh. Tidak boleh Aisyatun. Harus Aisyatu. Fatimatun gimana, Ustaz? Kalau nama Fatimah. Ya berarti bagaimana membacanya? Fatimatu. Kita di sini ada beberapa contoh. Kita baca dulu. Coba. Rirna ba'di Aminatu. Aminatu. Marratan ukhra. Aminatu. Tidak boleh Aminatun ibu-ibu ya. Tidak boleh Aminatun. Aminatu. Ba'anda. Maryamu. Tidak boleh kita tanwin Maryamun, tidak boleh. Satu lagi, Fatimatu. Marratan ukhra, Fatimatu. Ini juga tidak boleh tanwin. Khadijah juga tidak, Ustaz. Apa? Khadijatu. Khadijatu. Dalnya yang panjang bukan kho-nya. Khadijatu. Kalau Hindun? Ini jadi ahsanti. Ini pertanyaan yang saya tunggu. Fatahullah alaik. Kalau Hindun bagaimana? Hindun itu perempuan. Bagaimana? Gak kedengeran Ustaz. Ini putus-putus. Afwan, ini koneksinya sepertinya barusan. Sekarang putus Om. Tidak. Jelas. Hindun. Hindun itu kok tanwin? Kenapa kok tanwin ibu-ibu? Itulah saya bertanya. Apa dari sononya Ustadz? Nggak tahu, makanya belajar Om ya. Tayyib. Hindun ini
bisa tanwin, padahal al-alam al-muannas, kenapa? Karena terdiri dari 3 huruf. Yang terdiri dari 3 huruf atau kurang, nama perempuan yang terdiri dari 3 huruf atau kurang, itu bisa ditanwin. Tapi kalau 4 huruf lebih, itu tidak boleh tanwin. Begitu ya, Ibu? Berarti saya bikin dulu kata-katanya ini. Perempuan yang namanya Coba dicari misalkan di Google, misalkan asmaul muannas aqallu min salasatil huruf. Nama perempuan yang kurang dari 3 huruf. Nanti ketemu Hindun atau yang lain gitu. Bisa ditanwin atau harus ditanwin? Harus ditanwin, memang tanwin, tidak masuk dalam hukum yang tidak boleh tanwin ini. Jadi pengecualian ya. Jadi seperti ini. Tadi saya di awal menjelaskan bahwasanya harokat terakhir suatu kata pada dasarnya aslinya Doma. Dan kalau tidak ada alnya pada dasarnya harokat terakhirnya Doma tanwin. Doma tanwin. Domatain kan gitu ya. Gitu asli. Ada beberapa kata yang boleh tanwin. Insya Allah sedikit demi sedikit nanti beriring dengan bertambahnya bab yang kita pelajari, biasanya nanti akan setiap bab akan ada satu persatu. Nanti beberapa kata yang tidak boleh tanwin. Ini baru pertama yang kita jumpai. Yang pertama adalah al-alam al-muannas. Itu tidak boleh tanwin. Jadi yang tidak boleh tanwin itu karena ada sebab biasanya Ibu. Karena ada sebabnya. Ini sebabnya di sini adalah al-alam al-muannas, nama perempuan. Nanti insya Allah akan kita pelajari sedikit demi sedikit, satu persatu akan kita jumpai. Dan di akhir semester 2 insya Allah akan diringkas menjadi satu al-ism atau al-asma al-mamnu'ah nasarf. Ism yang tidak atau yang tidak bisa ditanwin. Itu biasanya ada sebabnya, baik satu sebab maupun 2 sebab. Begitu Ibu-ibu. Jadi pada dasarnya suatu ism itu harokat terakhirnya dhammah dan tanwin. Oh iya. Kalau tidak tanwin itu pasti ada sebabnya. Misalkan ada al-nya. Kalau di sini tidak boleh tanwin karena dia al-alam al-muannas, nama perempuan. Iya. Baik Ustadz. Berarti kalau misalkan sudah ada nama yang terlanjur itu menyalahi aturan Arabik ya, misalkan fajriyatun, terus muslihatun. Kan banyak begitu, Ustaz. Sebenarnya Sebenarnya sih iya. Paham. Sebenarnya iya. Tapi gimana lagi Om ya? Itu bisa kita anggap sebagai betul-betul ism alam atau tarkib ke Indonesia. Mungkin misalkan ditambah waw dan nun di akhirnya, itu jadi nama Indonesia jadinya, bukan nama Arab. Ya. Baik, Ustaz. Baik. Ada lagi pertanyaan Ibu? Hal min soal? Laisa hunaka soal? Laisa indakuna soal? La yujad? La yujad. Nastamir. Kita masuk ke contoh penerapan di kitab. Baik. Kadirna ba'ani al-baitu. Al-baiti. Il-baiti. Al-masjidu. Il-masjidi. Al-maktabu. Al-maktabi. As-sariru. Al-sariri. Ini maksudnya 4 kata di sini. Ini adalah contoh penerapan huruf jar, 2 huruf jar, yaitu fi dan ala.
Di sana kita lihat pengaruhnya. Aslinya sebelumnya al-bait dhammah kan Ibu-ibu ya. Nah, karena tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya. Ketika kita bubuhkan fi awalnya maka menjadi fil baiti. Demikian juga yang lain al-masjidu menjadi fil masjidi. Al-maktabu 'ala al-maktabi. As-sariru 'ala as-sariri. Begitu Ibu-ibu ya. Insyaallah enggak bingung Ibu-ibu ya. Insyaallah Ustaz. Baik. Nastamir. Jadulna ma'an. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Ma'ana hadhihi al-jumla. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Mana Muhammad di ruang dalam kamar. Di dalam بعد وأين يا Sirun? Di sini ya sirun ini nama orang ya, satu kesatuan. Ya sirun. Wa aina ya sirun. Dan di mana? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Huwa fil hammam. Dia di dalam kamar mandi atau toilet. Ba'da. Wa aina Aminatu? Wa aina Aminatun atau Aminatu? Kenapa Tanwin? Karena dia perempuan. Al-muannas. Al-muannas lebih dari 3 huruf. Lebih dari 3 huruf. Hiya fil mutbakhi. Hiya fil mutbakhi. Sebutan ukhra. Hiya fil mutbakhi. Hiya fil mutbakhi. Apa makna hiya fil mutbakhi? Dia di dapur. Di dapur. Dapur. Baik. Ini bacanya huwa dan hiya Ibu-ibu ya. Bukan hawa dan haya. Karena di kamus tidak ada harokatnya. Mungkin sebagian ada yang bingung, tidak masalah. Jadi setelah ini jangan dibaca seperti itu lagi. Kita bacanya huwa dan hiya gitu Ibu-ibu ya. Insyaallah. Mustamir. Aina al-kitabu? Aina al-kitabu? Huwa 'ala al-maktabi. Huwa 'ala al-maktabi. Ma'ana aina al-kitabu? Huwa 'ala al-maktabi. Di mana? Kitab itu di atas itu ada di atas meja. Dia ada di atas meja. Di atas meja. Satunya. Nastamir. Wa aina as-sa'atu? Wa aina as-sa'atu? Bentar, wa aina as-sa'atu? Iya. Ala sariri. Marratan ukhra. Hiya 'ala as-sariri. Hiya ala sariri. Baik. Ini bacanya langsung ya disama ala sariri dan ini syamsiyah bukan qamariyah. Jadi langsung idgham ke sin ala sariri. Baik, ma makna aina as-sa'atu hiya ala sariri? Dan di mana jam tangan? Di mana jamnya? Itu Dia di atas tempat tidur. ada Di atas ranjang. As-sarir bermakna ranjang atau dipan. Dipan. Bukan kasur. Kalau kasur firosh. Apa? Ya. Firosh kasur. Firosh itu kasur. Kalau as-sarir dipannya. Bukan tempat tidur ya, Ustaz? Ya tempat tidur. Belum ada kasurnya. Iya. Tapi tempat tidur itu kadang-kadang masih umum. Tempat tidur itu bisa macam. Kita bisa tidur. Kita juga bisa tidur. Kita langsung masuk ke latihan.
At-tamrin al-awwal. Lihat yang pertama, anil as'ilatil atiyah. Jawablah. Suaranya kurang clear Ustaz, afwan. Lebih besar suara backsoundnya Ustaz. Yep, sudah di-unmute. Dia sudah di-mute ya. Tadi bukan dari saya, Om. Oh, Afwan. maaf. Nggak masalah, insya Allah nggak tersinggung kan, Om ya? Baik, kita lanjutkan. Kita jawab satu persatu. Ini jawabannya berdasarkan apa yang kita baca tadi, Ibu-Ibu ya. Jawabannya berdasarkan apa yang kita baca tadi. Ibu-ibu hafal absen tidak? Saya nomor 13. Saya nomor 1. Nomor 1, Mbak Anita. Selalu. Ar-Raqam al-awwal, ainal kitabu. Ada nggak bawa HP? Ainal kitabu. Langsung nih. Tafadhali. Huwa alal maktabi. Huwa al-maktabi, ahsanti. Fatahullah alaik. Ar-Raqam al-thani, nomor 2 siapa gilirannya? Nomor 2 nggak ada yang hafal. Udah hafal. Baik. Kita sebutkan urutannya nanti, Om ya. Ibu Citra Suci nomor 2, tapi beliau izin. Biasanya nomor 2 nanti Ibu Dewi Ilahude, nomor 3 Dita, nomor selanjutnya Ibu Edita dan Ibu Erni Wati. Baik, kita lanjutkan. Ibu Dewi, tafadhali. Ar-Raqam ats-tsani, aina Muhammadun? Ibu Dewi Ilahude. Ibu Dewi Ilahude. Ustaz. Naam, tafadhali. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Ha? Huwa fil ghurfati. Santai, Om, jangan grogi. Huwa fil ghurfati, ahsanti. Huwa fil ghurfati. Fatahullah alaik. Ba'da ar-raqam ats-tsalits, tafadhali. Waktunya. Aina as-sa'atu? Aina as-sa'atu? Jawab. Hiya 'ala as-sariri. Hiya 'ala as-sariri, ahsanti. Hiya 'ala as-sariri. Fatahullah alaik. Ba'da ar-raqam ar-rabi', aina Yasirun? Waktunya siapa? Ibu Edita. Aina Yasirun? Aina Yasirun? Al-jawab. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami, ahsanti. Fatahullah alaik. Ba'da ar-raqam al-khamis, aina Aminatu? Setelah Ibu Edita tadi siapa? Ibu Erni. Ibu Erni, tafadhali. Aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Ahsanti. Hiya fil matbakhi. Ar-raqam as-sadis, Aminatu fil ghurfati? Aminatu fil ghurfati. Fadilah Nur Mu'arifah, apakah hadirah? Fadilah Nur Mu'arifah, lam tahdur. Ibu Herawati, aman, apakah hadirah? Ibu Herawati, lam tahdur aidan. Ibu Indah Monadiana, tayyib. Ibu Indah, nanti setelah Ibu Indah, Ibu Iriana, setelahnya Ibu Kurnia dan Ibu Lia. Ibu Lia setelah Ibu Lia, Ibu Lina dan Ibu Lina. Ibu Lina Susilawati dan Ibu Lina Wartabuat. Ibu Indah, tafadhal Ibu Indah. Mana tadi? Ibu Indah, tafadhali. Aminatu fil ghurfati? Apakah Aminah berada di dalam kamar, di ruangan? Huwa fi ghurfati. Baik. Huwa fil ghurfati. Ahsanti. Jadi Aminah tadi berada di mana, Ibu-ibu? Aminah tadi di Matbakhi. Ruangan. Matbakhi.
Aminah berada di matbahi. Iya, fil matbahi. fil matbah. Tapi coba kita perhatikan di sini. Berarti la. Jadi Lagi jawabnya la gitu. Kita harus perhatikan bentuk pertanyaannya Om ya. Di sana menggunakan kata-katanya a. Kita pelajari kemarin a itu jawabannya antara dua kemungkinan, menggunakan na'am atau la, kan itu Om ya. Iya. Berarti kita kira-kira di sini pakai apa Om? La Aminah fil fil matbahi. Iya, fil matbahi. Boleh menggunakan kata ganti, boleh juga la Aminah tu fil matbahi. Boleh. La hiya fil matbahi. Ahsan. Setelah ini tadi barusan Bu siapa? Setelahnya gilirannya Ibu siapa? Ini saya minta maaf, ini saya nggak bawa HP jadinya susah buka absen. Jadi setelah Ibu Indah, Ibu Iriana, tafadholi Ibu Iriana. Setelah Ibu Iriana nanti Ibu Kurnia. Wa man fil hamamim. Huwa fil hamamim. Baik, bukan nomor 9 Om, tapi nomor 7 Om. Oh iya. A, ya sirun matbahi. Nomor 7 Om. A, ya sirun matbahi. Oh iya. Apakah Yasir ada di dapur? Al-Furfati. Huwa fil al-Furfati. Yasir tadi ada di mana, Bu Iriana? Di hamam. Huwa fi al-Furfati. Huwa? Enggak, Yasir. Huwa fi al-Furfati. Bukan, Yasir bukan di Ghurfah Muhammad tadi. Di hammam. Jawabannya berdasarkan apa yang kita baca di halaman sebelumnya. Di halaman sebelumnya tadi yang di dalam Ghurfah itu Muhammad. Yasir tadi berada di mana Ibu-ibu? Di hammam. Yasir tadi ada di hammam. Begitu Bu Dana. Jadi kira-kira jawabannya bagaimana Om? La huwa fi Furfati. Al-Furfati. Kok Ghurfah lagi? Yasir tadi ada di mana Om? Siapa yang di kamar mandi maksudnya? Nomor 4. Ini nomor 4 betul ini Ibu-ibu ada yang mau. Yasir. Nomor 4. Yasir ada di mana? Di hammam. Yasir ada di hammam, betul. Yasir itu ada di hammam Om. Kalau yang di kamar mandi Muhammad, kalau yang ada di Ghurfah, kalau Yasir di kamar mandi. Baik, bagaimana? Jawabannya ini. Bu Iriana, jadi jawabannya bagaimana? Kayak yang muncul barusan. Min. Yasirun ada di hammam Om. Ada di hammam. Silakan dijawab. La, huwa. Jangan malam-malam. Huwa ya. La, huwa fil Ghurfati. Kok Ghurfah lagi? Enggak, Yasir bukan di Ghurfah. Yang di Ghurfah Muhammad. Yasir. Hammam. Hammam Om. Yasir ada di hammam. Ini yang ditanya Yasir loh. Ini yang ditanya Yasir bukan Muhammad. Nomor 7 Om, nomor 7. Yasir ada di hammam. Tapi jawabnya cara menjawabnya bagaimana? La huwa fil hammam. La huwa fil hammam. La huwa fil hammam.
Fil hammami, begitu. Yang ada ini jadi Ya. pertanyaan ini kaitannya dengan bacaan sebelumnya yang kita baca tadi. Ya. Jadi bukan jawaban bebas, tapi sesuai dengan bacaan sebelumnya. Kalau Yasir tadi ada di hammam. Berarti di sini jawabannya la fil hammam. Ah, gitu Om ya. Ya. Baik, setelah Bu Iriana siapa? Waktunya tadi Bu Kurnia. Tafadhali Om. Ar-raqam ats-tsamin. Man fil man. Tadi Om. Bu Kurnia. Kurnia. Dibakarin kan? Man fil ghurfati, siapa yang ada di ghurfat? Di kamar dia. Oh, si Mama. Siapa Om? Sebutkan namanya. Kasih tahu saya Om. Iya, tengah ngaji belum kering masih ada karpet yang itu. Halo Bu Kurnia, bisa bersambung suaranya dengan kita? Oh, Bu Kurnia, mana Bu Kurnia? Oh, nampaknya tidak ada. Bawahnya. Oke, setelah Bu Kurnia tadi siapa? Saya Ustaz. Julia. Ya. Tafadhali Om, Julia. Man huwa fil ghurfati. Ada Man huwa fil ghurfati. nambah Om. Muhammad. Enggak ada huanya. Man fil ghurfati. Iya, maksudnya tadi masih baca pertanyaannya Ustaz. Iya. Man fil ghurfati. Ahsan. Muhammad fil ghurfati. Muhammadun fil ghurfati. Ahsan. Muhammadun fil ghurfati. Muhammadun fil ghurfati. Jayyid. Fatahallah alaih. Setelahnya ar-raqam at-tasi' wa man fil hammami Ibu Lina, tafadhali. Bu Lina. Waman ya Ustaz. Waman fil hammami. Yang di hammam itu. Siapa tadi yang di hammam? Yasir Ustaz. Ah, betul. Ya, cara jawabnya Yasirun. Yasirun fil hammami. Ada tasydidnya namanya hammami. Oh, Yasirun fil hammami. Ahsanti, fatahallah alaik. Yasirun fil hammami. Jayyid. Ar-raqam al-ashir. Madza 'ala al-maktabi? Setelah Bu Lina siapa lagi? Lina lagi Ustaz, Lina siapa? Bu Lina Wartaboni, apakah hadirah? Sepertinya lam tahdur. Baik, setelah Bu Lina Muzdalifah. Setelah Muzdalifah nanti Nabila, apakah hadirah Nabila? Tahdur. Nah, nanti setelah Muzdalifah Ibu Nina dan Nindya. Mau dibenerin lagi, bikin meja lagi. Tafadhali. Belum sempat. Muzdalifah, tafadhali. Ar-raqam al-ashir. Madza 'ala al-maktabi? Al-qalamu 'ala al-maktabi. Ahsanti, al-qalamu 'ala al-maktabi. Benar al-qalam? Saya salah ini. Saya udah Bukan kolamu Ustaz. Al-qalam. Al-qalamu atau al-kitab? Al-kitab. Al-kitabu. Yang betul. Yang nomor 1 ya. Iya. Al-kitabu 'ala al-maktabi. Baik, kita lihat sebelumnya. Yang di atas meja apa? Al-kitabu. Di sini tidak ada kolam kan, Weh? Al-kitabu. Di Muzdalifah. Di sini tidak ada al-qalam. Di sini semua adanya al-kitab. Nah, Ustazah. Ustaz. Ya, nggak masalah. Biasa itu salah sebut. Al-kitabu 'ala al-maktabi. Al-kitabu 'ala al-maktabi. Al-kitabu 'ala al-maktabi. Ahsanti, fatahallah alaik. Ba'da setelah Muzdalifah tadi Bu siapa? Ar-raqam al-11. Madza 'ala as-sariri? Madza 'ala as-sariri? Naam.
Bu siapa tadi? Nina. Bu siapa? Nina Ustaz. Bu Nina, tafadhali. Iya. Maka Afwan Ustaz nggak ngerti yang ini. Apa yang ada di atas dipan tadi, yang halaman sebelumnya tadi paling bawah, Om? Yang di atas dipan tadi, Om? Ini sebelah kanan ada. Sari. Bertiga. Nomor 3 juga ada, Om. Itu yang betul, nomor 3. Di Iya. atas dipannya ada apa, Om? Aminas. Sari. Apa, Om? Apa yang ada di atas Itu dipan? nama. Atau di atas ranjang? As? Jam ma makna ma madza naqulu bil arabiyyah jam? Satu. Sa'atu. As-sa'atu. Saat. Alas. As-sa'atu ala sariri. As-sa'atu 'ala sariri. Begitu kan jawabannya? As-sa'atu 'ala sariri. Madza 'ala sariri? Apa yang ada di atas? As-sa'atu ala sariri. Jawabannya as-sa'atu 'ala sariri. Ala sariri. Ada suatu jam di atas dipan. Ini bacanya as-sa'atu, sinnya panjang, Om ya. Jangan sampai dibaca pendek. As-sa'ah. Jangan sampai. Maknanya berbeda. Kalau as-sa'ah itu artinya kelapangan. Kalau as-sa'atu artinya jam atau dari kiamat. Oh, hari kiamat. Ustaz. Nah. Tadi yang untuk nama, tadi yang feminim itu kan ujungnya pakai dhammah begitu kan. Tapi kalau untuk muzakkar berarti ujungnya pakai tanwin gitu. Seperti Muhammadun, Yasirun. Gitu nggak, Ustaz? Nggak selalu sih. Ya nggak selalu, betul. Ada yang mau jawab nggak selalu. Tapi pada umumnya seperti itu. Nanti akan ada sebab yang lain, nama laki-laki, nama maskulin, nama mudzakkar tidak bisa tanwin, itu akan ada sebab tersendiri. Ya. Tapi pada umumnya nama mudzakkar itu diakhiri tanwin. Muhammadun, Yasirun, Khalidun, Zaidun. Usamatu, enggak Usamatu. Oh, itu ada sebab tidak boleh tanwin. Insya Allah di beberapa bab lagi Insya Allah akan kita jumpai itu. Semester ini. Kelazimannya memang pakai tanwin gitu. Berbeda dengan yang muannas. Dia lazim dalam bahasa Indonesia, Om ya, bukan dalam bahasa Arab. Lazimnya. Lazim dalam bahasa Indonesia kan artinya umumnya kan gitu ya. Itu nama mudzakkar itu diakhiri tanwin. Nanti kalau tidak bisa ditanwin itu ada sebab tersendiri. Baik, Ustaz. Toib. Lazim kalau dalam bahasa Arab itu artinya harus. Lazim harus. Oh, lazim itu kebiasaan ya. Kalau dalam bahasa kita kan berbeda. Lazim suatu yang mainstream kan gitu. Biasa, iya. Ya, biasa begitu. Baik. Kita lanjutkan Ibu ya. Di sini at-tamrin ats-tsani perintahnya iqra. Subhanallah. Iya, Iya, betul sekali, Ustaz. Ibu tidak ada yang mengingatkan saya. Saya takut. Ini saya nggak apa-apa Om kalau misalkan saya salah atau kebablasan ini diingatkan anak. Jadi gimana ini? Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu saja Ibu-ibu ya. Kita cukupkan sampai di sini. PR-nya apa? PR-nya. Sabar. PR-nya. Insyaallah ada PR, insyaallah. Jangan khawatir. Ustaz nanya boleh nggak? Boleh. Silahkan. Misalnya kan ditanya pertanyaannya man fil ghurfah. Nah kalau jawabannya fil ghurfati boleh nggak Ustaz? Maksudnya jar dan majrurnya dulu. Oh gitu. Jar dan majrurnya duluan, boleh seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Jar majrur itu diawalkan boleh. Misalkan di dalam misalnya kita taruh fil ghurfati Muhammadun, misalkan seperti itu ya. Boleh ya? Boleh. Oh iya. Baik Ustaz. Baik.
PR-nya yang mana? Iya, yang mana Ustaz? PR-nya At-tamrin ar-rabi'. Itu At-tamrin ar-rabi', latihan 4. Perintahnya fil faraghi ma yali harfa jarrin munasiban. Letakkan pada bagian yang kosong berikut ini huruf jar yang sesuai. Harus sesuai, Ibu-ibu. Kita di sana silakan memilih nanti huruf jarnya ada min, ila, fi, ala. Nanti isi dengan huruf jar yang sesuai gitu Ibu-ibu ya. Ya. Ustaz. Halaman berapa ini Ustadz ya? Berapa ini Ibu-ibu? 44. Halaman 44. Halaman 44. Baik. PR-nya halaman 44 gitu Ibu-ibu ya. Halaman 44, latihan 4. Baik. Ada lagi pertanyaan Ibu-ibu? Untuk kosakata. Kosakata karena mungkin kita pekan depan masih melanjutkan bab ini, bab 4 ini. Mungkin kita beri kesempatan untuk yang belum setor kosakata saja. Silahkan nanti distorkan. Untuk yang sudah tidak masalah. Kalau misalkan mau setor bab 5, misalkan kosakata bab 5 daripada nanti numpuk-numpuk, nggak masalah juga kalau yang sudah setor. Begitu Ibu-ibu ya? Baik Ustaz. Baik Ustaz. Ada pertanyaan Ibu-ibu sebelum kita tutup? Besok misalkan waktunya sudah lewat, nanti di ya. Ini saya tadi memang nggak bawa HP. Biasanya saya lihat HP jadi tahu ini. Saya minta maaf ini. Iya Ustaz. Ya Ustaz. Baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah memberikan kemudahan, keberkahan, keikhlasan proses belajar kita. Amin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair Ustaz. Assalamualaikum.